Shalom, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini dari Roma pasal 16 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Dengan tema, bentengi hati kita. Saudara, ada seorang kakek yang mempunyai ladang pertanian yang sangat luas. Suatu hari dia memagari seluruh area perkebunan tersebut. Dia ambil dan juga memotong beberapa kayu bambu. Lalu dia tancapkan dan dibuat pagar oleh dirinya. Ketika ditanya untuk apa, sang kakek mengatakan, saya memagari seluruh area perkebunan saya untuk menghindari ayam-ayam tetangga agar tidak merusak tanaman dia. Saudara, kalau kita lihat dalam konteks firman yang sudah kita baca, di sana Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat-jemaat di Roma, agar mereka waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap banyaknya guru-guru palsu. Sebab selain memberitakan ajaran palsu, mereka juga atau guru-guru palsu ini tidak melayani Kristus. Tujuan utama mereka tidaklah untuk melayani Kristus, melainkan untuk melayani kebutuhan perut mereka sendiri. Saudara, meski kata-kata mereka manis, tapi itu semua hanyalah tipuan saja. Mereka membujuk rayu para jemaat demi apa? Demi mencapai tujuan mereka sendiri, bukan hanya semata-mata untuk mengabarkan berita Injil, mengurangi pengajaran dan tuntutan hidup dalam kebenaran Kristus, menimbulkan berbagai macam perpecahan dan juga perselisihan. Saudara, akhir-akhir ini penyesatan belum sampai selesai. Iblis masih terus berusaha mengerong-rongi iman kepercayaan kita kepada Kristus. Melalui apa? Melalui banyak cara, termasuk memakai alat-alat yang ada di sekitar kita, atau memakai berbagai hal yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak dapat mengendalikan hal buruk yang datang menimpa kita, hal-hal buruk yang datang dari luar untuk menimpa kita. Namun setidaknya kita dapat membentengi hati kita. Kita bisa bentengi hati kita supaya apa? Supaya hal-hal yang buruk itu tidak masuk dan menggerogoti kehidupan kita, tidak mengotori hati kita. Sulit, saudara, sulit kita untuk melakukan, bahwa mustahil mengharapkan situasi dan kondisi dari luar selalu kondusif. Sangat sulit kita mengharapkan itu semua kondusif dan mendukung upaya untuk pengudusan diri kita sendiri. Namun saudara, kita dapat menjaga hati kita supaya tidak mudah goyah dan juga tergoda. Supaya apa? Supaya jangan sampai hal buruk dari luar mengendalikan, menggerogoti, mencampuri hati kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kristuslah Tuhan kita. Kristuslah Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, jagai hati kita dan pastikan supaya hanya Dia saja, hanya Kristus saja yang bertahta dan memerintah dalam hati kita. Mari kita bentengi hati kita dari hal-hal yang mencobai menggerogoti, mengotori hati kita. Amin. Saya Pastor Hizkia Nainggolan. Salam kemuliaan.